Berdoa dalam bahasa roh intensi ini. Sikiana Beratahalaya nama Sikiara Tahalaya nama Sikiana Raya Inna Mariana Rakara Sikiara Ushana Maratana Kariera Tahalaya Raya Raya Isikiana Ratahalaya nama Sikiara. Tuhan, kami tahu perjuangan mereka saat ini begitu berat dan begitu luar biasa, menguras tenaga mereka, pikiran, waktu mereka, bahkan hidup mereka pertaruhkan. Kami berdoa untuk mereka saat ini, kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, Engkau sendiri mencurahkan rahmat yang mereka butuhkan, yang mereka perlukan saat ini. Terutama rahmat kebijaksanaan, terang kasih-Mu yang menerangi hati mereka, sehingga mereka dengan sungguh-sungguh melakukan segala penelitian untuk menemukan vaksin yang sungguh-sungguh dapat menyembuhkan, mengatasi virus ini. Tuhan Yesus, Kau jaga mereka, Kau berikan kepada mereka hati yang dipenuhi kegembiraan, karena mereka sungguh-sungguh peduli akan banyak jiwa yang saat ini mengalami virus corona. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tahu bahwa kami membutuhkan semuanya itu. Banyak saat ini mereka menunggu vaksin ini, dan kami percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan bekerja dalam diri mereka saat ini. Lindungi mereka, jaga mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh dapat melakukan pekerjaan ini dan penelitian ini dengan kesungguhan hati. Mari para saudara kita berdoa dalam bahasa roh untuk intensi ini. Sikiana Beratahalaya nama Sikiara Tahalaya nama Sikiana Raya Inna Mariana Rakara Sikiara Ushana Maratana Kariera Tahalaya Raya Raya Isikiana Ratahalaya nama Sikiara. Shalom, kasih karunia dan rahmat Allah berlimpah atas kita sekalian. Dalam sebuah postingan grup Facebook Katolik, salah satu umat memposting video para frater CSE yang sedang berbahasa roh di hadapan sakramen Maha Kudus sambil menggunakan mikrofon. Lalu setelah melihat setiap komentar, tidak sedikit di antara umat yang mencela, bahkan ada yang mengejek. Saya tidak tahu apa dasar dan motivasi mereka. Apakah karena mereka belum memahami mengenai bahasa roh atau seperti apa? Saya kurang tahu. Maka kali ini saya ingin membahas tentang karismatik dan bahasa roh dalam gereja Katolik. Sebenarnya pembahasan tentang karismatik dan bahasa roh dalam gereja Katolik ini bukan sesuatu yang baru. Setahu saya, Romo Handoko CM, yang kebetulan juga adalah dosen saya ketika di STFT Widya Sasana, pernah menulis hal ini dalam majalah Hidup. Dan saya jadi teringat juga ketika Romo Agustinus Lee CDD sebagai dosen liturgi pernah memberikan jawaban atas pertanyaan seorang frater yang bertanya perihal karismatik dan bahasa roh dalam gereja. Romo Agustinus Lee CDD pada saat itu menjawab bahwa pada dasarnya gereja Katolik adalah karismatik. Hanya saja dalam konteks liturgi perlu memperhatikan hal-hal yang sudah ditetapkan dalam aturan liturgi gereja Katolik. Untuk kelompok tertentu, misalnya kelompok doa karismatik Katolik, hal ini tidak masalah, asalkan dalam kelompok tersebut semua umat memahami esensi dasar dari perayaan liturgi, bahwa puncak liturgi ada dalam Ekaristi. Jangan sampai karena doa dan penyembahan akhirnya mengalahkan esensi dari perayaan liturgi. Hal ini masih sangat saya ingat persis karena kebetulan ada frater CSE dan juga suster-suster Putri Karmel, dan kami pun sempat menertawakan mereka. Maka video ini tak lain hanyalah untuk menyegarkan apa yang disampaikan oleh Romo Handoko CM dan juga Romo Agustinus Lee, sekaligus juga untuk memberikan pemahaman baru bagi umat yang mungkin belum paham atau bahkan membenci karismatik dan bahasa roh dalam gereja Katolik. Kebetulan pada saat saya menjadi bagian dari kaum berjubah, saya pernah ikut bergabung, ikut merasakan keagungan dan kekayaan rohani yang terdapat dalam bahasa roh. Maka saya ingin berbagi pengalaman itu, berbagi pengetahuan itu kepada saudara sekalian.
Nah, sebelumnya mari kita lihat dulu arti dan sejarah karismatik dan bahasa roh dalam gereja Katolik. Mengapa ada karismatik dan bahasa roh, dan apakah diperbolehkan dalam gereja Katolik atau tidak, dan apakah menyalahi dogma dalam gereja Katolik, dan apa dasar biblisnya. Ini yang perlu kita lihat dulu pertama-tama sebelum kita melihat sebenarnya seperti apa bahasa roh dan juga karismatik dalam gereja Katolik. Saya mengutip dari tulisannya Romo Handoko CM yang sudah ditulis dalam majalah Hidup. Bahasa roh itu terjemahan dari bahasa Yunani yaitu glossolalia. Glossolalia dari dua kata yaitu glossa berarti lidah dan lalo berarti berbicara. Jadi secara harafiah bahasa roh berarti rangkaian kata yang keluar dari mulut kita tanpa arti yang jelas dan tidak dapat dimengerti. Bagi kelompok karismatik, karunia bahasa roh merupakan manifestasi atau pernyataan kuasa dan kehadiran Allah yang memampukan seseorang secara adikodrati untuk menyampaikan pesan Tuhan dalam suatu bahasa. Oke ya, nah itu dalam kutipan tulisan dari Romo Handoko. Sekarang kita mau melihat dalam perjanjian baru, kitab suci perjanjian baru. Dalam kitab suci perjanjian baru, bahasa roh itu sudah disinggung dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10, juga dalam ayat 28 sampai 30. Dalam Kisah Para Rasul, bahasa roh muncul 3 kali dan selalu dikaitkan dengan pencurahan Roh Kudus. Bisa dilihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 4, Kisah Rasul 10 ayat 46, dan Kisah Rasul 19 ayat 6. Penjelasan mengenai bahasa roh oleh Paulus itu dapat ditemukan dalam 1 Korintus 14 secara keseluruhan. Menurut Paulus, bahasa roh adalah berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena dorongan roh, seseorang mengucapkan hal-hal yang rahasia dan tak seorang pun yang mengerti. Bandingkan 1 Korintus 14 ayat 2. Kemudian orang yang berbahasa roh membangun dirinya sendiri. Ayat 4. Bahasa roh adalah doa yang dilakukan oleh roh, ya, ayat 14, dan ucapan syukur, ayat 16 sampai 17. Paulus meminta agar jangan melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh dalam ayat 39. Bahkan Paulus sendiri berharap agar semua berkata-kata dengan bahasa roh, itu dalam ayat 5. Selain itu, Paulus juga memang mengingatkan bahwa bahasa roh perlu disertai dengan karunia untuk menafsirkannya. Maka dalam pertemuan umat, hendaknya digunakan bahasa yang dimengerti, bukan bahasa roh, ya, dalam ayat 19. Namun, jika ada yang bisa menafsirkan, barulah kemudian bahasa roh diperbolehkan untuk digunakan. Bahasa roh tidak dilakukan bersama-sama dalam kelompok, tetapi seorang demi seorang secara bergantian, dan maksimal 3 orang, itu dalam ayat 27 sampai 28. Nah, berdasarkan ajaran Paulus inilah mungkin kita bisa mengerti mengapa gereja Katolik secara umum tidak menggunakan bahasa roh, terutama dalam perayaan liturgi atau dalam Ekaristi. Dan ini juga dituliskan oleh Romo Handoko CM, ya, dalam majalah Hidup tadi. Sekarang mari kita lihat dulu gerakan karismatik dan juga bahasa roh dalam gereja Katolik. Mengapa ada gerakan karismatik dan juga bahasa roh dalam gereja Katolik? Gerakan karismatik atau disebut juga dengan pembaruan karismatik Katolik itu dimulai pada tahun 1967, dan tanggal 30 November 1990 Tahta Suci mengakui Persaudaraan Katolik Jemaat dan Kumpulan Persekutuan Karismatik, atau yang disebut dengan The Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowship. Kemudian tanggal 14 September 1993, Kongregasi Kepausan untuk Kaum Awam juga mengakui International Catholic Charismatic Renewal Services, itu di Roma, sebagai lembaga untuk memajukan pembaruan karismatik Katolik. Konsili Vatikan II sendiri juga sudah mengemukakan ajaran tentang karisma yang memang seluruhnya tidak sama dengan anugerah roh. Dalam Lumen Gentium 12 dikatakan, karisma-karisma itu entah yang amat mencolok, entah yang lebih sederhana dan tersebar lebih luas, sangat sesuai dan berguna
untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan gereja, maka hendaklah diterima dengan rasa syukur dan gembira. Namun, kurnia-kurnia yang luar biasa janganlah dikejar-kejar begitu saja. Janganlah pula terlalu banyak hasil yang pasti diharapkan daripadanya untuk karya kerasulan. Adapun keputusan tentang tulennya karisma-karisma itu, begitu pula tentang pengamalannya secara teratur, termasuk wewenang yang bertugas memimpin dalam gereja. Lalu bagaimana dengan Gereja Katolik Indonesia menyikapi hal ini? Pada tanggal 30 November 1993, KWI sudah menuliskannya dalam surat Gembala nomor 16-21. Dikatakan demikian, karisma itu anugerah cuma-cuma, tanda bahwa Roh mencintai umat. Maka karunia itu tidak dapat dikejar atau kita rebut seakan-akan sebagai hasil jerih payah kita dan untuk selama-lamanya boleh kita miliki. Misalnya bahasa lidah atau bahasa roh adalah karunia roh yang sering tidak tergantung pada emosi dan berupa doa pujian atau permohonan pribadi serta disadari oleh pendoanya dan selanjutnya. Kemudian karunia nubuat dianugerahkan demi pengutusan Allah yang biasanya berupa hiburan untuk meneguhkan atau mendorong orang lebih berbakti kepada jemaat. Karunia penyembuhan sering dikaitkan dengan pengutusan Tuhan seyogianya. Kita tidak menciptakan kebiasaan mencari penyembuhan demi penyembuhan. Sebaliknya, baiklah kita lebih menegaskan penyerahan kepada kehendak Tuhan, serta tidak mudah menandai orang yang tidak disembuhkan sebagai tidak beriman. Ini dalam surat Gembala nomor 16-21 tanggal 30 November 1993. Singkatnya, yang utama dalam karismatik yaitu karisma berbahasa roh tidak terletak pada pengalaman yang luar biasa, melainkan pertemuan dengan Tuhan yang lebih mendalam, pengenalan akan Kristus yang sungguh berarti. Inilah yang utama dalam karismatik. Lalu bagaimana dengan karismatik sendiri? Dalam karismatik, karisma-karisma termasuk karisma-karisma berbahasa roh bukanlah satu-satunya ciri khas karismatik. Doa pujian dan kesaksian juga merupakan ciri dalam karismatik. Doa pujian seringkali diucapkan atau diungkapkan dengan berbagai ekspresi. Mengapa? Tujuan utamanya adalah untuk membantu orang membuka diri bagi karisma roh. Namun sekali lagi, seperti yang dikatakan dalam surat Gembala tadi, janganlah doa itu dilihat sebagai karya roh. Perlu dibedakan antara rahmat dan tanda atau sarana rahmat. Dalam buku Gerakan Karismatik halaman 15 ada 3 macam roh, maka perlu dibedakan ya. Ada Roh Kudus Allah, kemudian ada roh manusiawi atau aku manusiawi, dan kemudian yang ketiga roh iblis. Jadi perlu dibedakan roh apa yang ada dalam diri ketika berdoa atau berbahasa roh. Jadi setelah menyimak arti dasar biblis, juga ajaran gereja dan bagaimana Gereja Katolik Indonesia sendiri membahas tentang karismatik dan bahasa roh, bagaimana sikap kita selanjutnya? Banyak sekali di antara kita umat Katolik yang alergi jika mendengar karismatik dan bahasa roh. Tidak terkecuali ibu saya juga loh. Kalau saya sendiri, tidak ada yang salah dengan bahasa roh. Jadi seperti saya katakan tadi, bahwa bahasa roh adalah bahasa yang tidak dapat dipahami karena tidak memiliki subjek, predikat, dan objek. Sama halnya ketika kita melihat sesuatu yang indah dan luar biasa mengagumkan, lalu kita berkata wow, yang sebenarnya kata itu tidak dapat diartikan atau digambarkan dengan kata-kata, tetapi kata itu ada dan sungguh mewakili isi hati kita yang terdalam, ya kan? Nah, berbeda halnya dengan berdoa menggunakan kata-kata, apalagi dengan akal budi atau pikiran. Pengalaman saya, rasanya sangat sulit memasuki persatuan yang mesra dengan Allah ketika menggunakan pikiran atau dengan kata-kata. Lebih baik bagi saya diam, hening, tenang, bermeditasi, berdiam diri, dan berkontemplasi. Kontemplasi itu artinya bersemuka dengan Allah, ya. Contemplatio, contemplare. Maka bahasa roh adalah salah satu cara
untuk secara langsung berhubungan dengan Tuhan atau bersemuka dengan Tuhan. Mengapa? Karena bahasa roh sudah melampaui segala kata dan bahasa seperti ungkapan wow tadi atau wah itu. Maka doa dalam bahasa roh menjadi semacam kontemplasi dan bermuara pada kontemplasi. Sekali lagi, memang tidak semua di antara kita bisa berbahasa roh karena ini adalah karunia. Bedakan karunia berkata-kata dalam bahasa roh dengan berdoa dalam bahasa roh. Karunia berdoa dalam bahasa roh itu merupakan kemampuan yang diberikan kepada seseorang untuk berdoa setiap waktu dalam satu bahasa yang tidak dikenali dan bukan merupakan hasil kemampuan akal budi. Sementara karunia berkata-kata dalam bahasa roh merupakan manifestasi sesaat dari Roh Kudus yang mendorong seseorang untuk memberikan sebuah pesan dalam bahasa roh dan biasanya diikuti dengan karunia untuk menafsirkan. Ya, ini saya kutip dari webnya Suster-Suster Putri Karmel. Jadi perlu dibedakan antara karunia berkata-kata dengan berdoa dalam bahasa roh. Karunia berkata-kata dalam bahasa roh dengan berdoa dalam bahasa roh. Nah, karena kita semua itu tidak dapat menerima karunia, lantas kita yang tidak menerima karunia ini bagaimana? Apakah kita menjadi hakim bagi saudara-saudara kita yang berbahasa roh, mengatakan hal-hal yang jelek atau menyalahkan mereka? Kita tidak bisa menyelami kehendak Allah yang membagi-bagikan karunia-Nya. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, tidak semua menerima karunia. 1 Korintus 12 ayat 30. Nah, juga bagi mereka yang menerima karunia bahasa roh bukanlah menjadi tanda kesucian atau kehebatan. Karena itu mereka yang menerima karunia bahasa roh jangan menganggap diri lebih hebat atau lebih baik dari yang lain, melainkan harus menjadi lebih rendah hati agar menghasilkan buah yang berlimpah bagi banyak orang. Bagi yang belum menerima juga jangan berkecil hati, jangan menjadi kecewa atau sampai luka batin. Karena salah satu komentar mengatakan malah tambah luka batin. Ya, lucu kok jadi tambah luka batin karena tidak bisa berbahasa roh. Nah, Tuhan punya rencana bagi kita. Kita tetap berharga di hadapan Tuhan. Roh Tuhan selalu ada pada kita sekalipun kita tidak bisa berbahasa roh. Kiranya rahmat Allah selalu berlimpah bagi kita semua. Tuhan Yesus